orang yang beriman kepada Allah, bukan hanya percaya tapi yakin. Karena kalau iman hanya sekedar percaya, maka iblis lebih beriman dibandingkan kita. Karena dia langsung melihat para malaikat, hidup bersama mereka, menyaksikan surganya, menyaksikan juga nerakanya. Tapi tetap Allah tidak menganggap iblis beriman, karena dia ingkar, menolak untuk tunduk pada Allah. Oleh karena itu iman bukan hanya percaya, bukan hanya yakin, tapi kepercayaan, keyakinan yang diiringi dengan kepatuhan dan ketundukan pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Walhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa arsala ilaina rasulah wa anzala alaihi kitabah liyakuna lana hadiyan wa nuran wa shifaan wa rahmah. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilih: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. ويقول الله تبارك وتعالى في موضع آخر من كتابه: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. Innal ladzina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah Jumat As-Shaimin, jamaah Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah, tak mungkin tanpa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa petunjuknya, kita akan dapat menjalani kehidupan ini dengan aman. Tak mungkin hadirin sekalian dengan keterbatasan kita, baik akal kita, pengetahuan kita untuk mengenali tujuan hidup kita, begitu pula cara hidup kita yang sebaik-baiknya, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan kepada kita semua. Hidup singkat, sedangkan tantangan dan cobaan hidup ini amat besar dan banyak. Maka cara yang paling aman bagi kita semua untuk menjamin keselamatan kita, baik dalam kehidupan dunia ini maupun tujuan akhir kita, di saat kita dikumpulkan di hadapan Allah, dengan kita betul-betul menghormati dan menjunjung tinggi petunjuk-petunjuk yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, mengikuti ketauladanan dan bimbingan Ar-Rasul yang diutus bagi umat manusia seluruhnya untuk menaburkan rahmat di tengah-tengah mereka, bukan untuk memberatkan mereka, bukan untuk menyulitkan hidup mereka. Ciri-ciri dari dakwah Nabi kita, ciri-ciri dari petunjuk Al-Quran adalah agama yang betul-betul penuh dengan kesederhanaan, mudah untuk difahami. Begitu pula agama yang betul-betul
membuka dan mencurahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang beriman. Apabila betul-betul mereka memahami tuntunan agama ini dari sumber-sumbernya seperti Al-Quran Al-Karim. Begitu pula ketauladanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipetik dari Al-Quran. Allah mengingatkan kita semua agar tidak terpedaya, tertipu oleh kehidupan dunia yang Allah jadikan sebagai ladang amal kita semua yang akan menentukan nasib kita di hari akhir nanti. Hidup kita dalam kehidupan dunia singkat dan pendek. Bila dibandingkan dengan satu hari di akhirat, apabila seorang hidup selama 100 tahun, hanya 1/10 satu hari di akhirat. Karena kehidupan di sana satu harinya sama dengan 1000 tahun. Apakah patut kita mengorbankan kehidupan akhirat dengan hari-harinya yang jauh hadirin sekalian lebih panjang dari hari-hari kehidupan dunia, hanya untuk kesenangan dunia sesaat kita korbankan kehidupan yang begitu panjang dan kekal dan abadi. Oleh karena itu pada surah Yunus Allah berfirman, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Ini langsung firman keterangan yang datang dari pencipta kita dan seluruh alam raya. Sesungguhnya mereka yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami. Mereka hidup di dunia hanya fokus perhatian mereka pada kesenangan dunia, memuaskan hawa nafsunya. Mereka juga ingin bebas tanpa ikatan, tanpa batasan. Mereka beranggapan inilah kehidupan yang ideal. Padahal di saat manusia hidup tanpa batasan dan ikatan, niscaya dia akan melanggar hak orang lain dan orang lain pun akan melanggar hak-haknya. Maka kehidupan manusia tak ubahnya bagikan kehidupan di tengah-tengah rimba, bahkan lebih dahsyat dan mengerikan. Oleh karena itu, kitab Allah demikian pula diutusnya Rasulullah SAW untuk menjaga keseimbangan dan keharmonian kehidupan umat manusia. Maka Allah ingatkan, sesungguhnya mereka yang tidak mengharapkan, yang tidak mendambakan perjumpaan dengan kami. Waradu bil hayatid dunya, mereka puas, ridha dengan kehidupan dunia yang menjadi tujuan mereka, yang menarik perhatian mereka, yang menyita seluruh pekerjaan mereka. Watma'annu biha, dan mereka ayam tentram dalam kehidupan dunia. Oleh karena itu di saat mereka mendapatkan gelar, kedudukan, begitu pula harta benda dan keluarga, mereka mengalami kesuksesan, kehidupan yang lebih baik dari kebanyakan manusia, mereka beranggapan bahwa hidup mereka telah sukses. Padahal sebetulnya semua yang mereka miliki, yang mereka dapatkan, jabatan yang mereka duduki merupakan beban yang mereka akan pikul di hadapan Maliki Yaumiddin. Walladzina hum an ayatina ghafilun, mereka bukan hanya tidak menginginkan perjumpaan dengan Allah, mereka juga bukan hanya merasa puas dengan kehidupan dunia yang menjadi tujuan utama mereka, bukan hanya ayam tentram di dalamnya, mereka juga lalai dari ayat-ayat kami. Kita manusia dengan keajaibannya merupakan ayat-ayat kebesaran Allah. Ayat artinya tanda. Langit, bumi, dan seluruh isinya merupakan ayat-ayat kebesaran dan keagungan Allah yang tak terhingga. Oleh karena itu Allah selalu bertanya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wahai jin dan manusia, manakah dari nikmat-nikmat Tuhan kalian yang kalian ingkari? Kejahatan apa yang telah Tuhan kalian lakukan terhadap kalian hingga kalian berpaling daripadanya? Hingga kalian tidak menghormati kebesaran keagungannya, tidak menghargai petunjuk dan bimbingannya, seolah-olah semua itu untuk kepentingan Allah, padahal Allah Maha Kaya, tidak butuh kepada kita maupun alam raya dan seluruh isinya. Ulaika ma'wahum an-nar.
Orang-orang seperti mereka yang hidup di dunia tanpa sama sekali menghargai Allah, tidak menginginkan perjumpaan dengan Allah, merasa puas dengan kehidupan dunia ini, bahkan tidak peduli terhadap ayat-ayat kebesaran keagungan Allah. Sesungguhnya mereka tempat kediaman yang tersedia bagi mereka adalah api neraka. Mengapa ya Allah? Bima kanu yaksibun, sebagai hasil dari usaha dan perbuatan mereka. Jadi bukan mereka dijerumuskan dalam azab api neraka secara aniaya, karena begitu orang tidak lagi menginginkan perjumpaan dengan Allah, mereka hanya peduli terhadap kehidupan dunia, mereka akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan mereka. Agama bukan lagi menjadi pedoman hidup, tapi agama menjadi kendaraan, menjadi alat pembenaran buat perbuatan-perbuatan aniaya mereka. Oleh karena itu tak heran kehormatan yang terinjak-injak, darah yang mengalir disebabkan karena kerakusan para penguasa yang ingin mengukuhkan kekuasaan mereka. Saksikan bagaimana yang dilakukan Saudi Arabia, Emirat Arab terhadap rakyat Yaman. Sesama saudara mereka yang beriman pada Tuhan yang sama, beriman kepada Nabi yang sama, juga beriman kepada kitab yang sama. Bahkan mereka merupakan satu bangsa, tapi karena ambisi, kerakusan, keserakahan, dan diperbudak oleh hawa nafsu, mereka menghalalkan segala cara. Maka nasib yang mereka akan terima adalah azab api neraka, kecuali apabila mereka bertobat. Tapi orang-orang yang dengan mudah menumpahkan darah manusia, saya khawatir hati mereka sedikit pun tidak merasa takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang membuat mereka dibenamkan dalam api neraka adalah hasil-hasil usaha mereka yang penuh dengan kekejaman, kekejian, sebagai luapan keserakahan dan hawa nafsu mereka. Mereka dibawa hadirin sekalian menuju jurang api neraka. Tapi apabila seorang hatinya selalu ingat pada Allah, mengharapkan perjumpaan dengan Allah, tidak menjadikan dunia sebagai tujuan, tapi dunia sebagai ladang dan jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hatinya, jiwanya merenungkan ayat-ayat kebesaran keagungan Allah. Setiap kali memandang ayat Allah, dia mengatakan, Subhanak, maha suci Engkau, lakal hamdu wa lakas syukru ya Rabb, segala puji bagimu ya Allah, demikian pula syukur kami hanya kami persembahkan teruntuk Engkau, Tuhan semesta alam. Oleh karena itu ketika jin mendengar firman Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, Rasulullah mengatakan kepada sahabat Rasul, tahu tidak kalian apa yang diucapkan saudara-saudara kalian dari kalangan jin sewaktu mendengarkan ayat ini? Subhanak, maha suci Engkau, la nukadzibu bi syai'in min ala'ik, sedikit pun kami tidak mendustakan ayat-ayat kamu, nikmat-nikmatmu ya Allah, walakal hamdu, segala puji bagi Engkau. Mereka mendengarkan ayat Al-Quran bukan hanya mendengar dan menikmati keindahan ketukan suaranya, tapi mereka juga meresapi maknanya. Ini yang akan menghidupkan jiwa kita. Tapi sebaliknya, innalladzina amanu wa amilus shalihat, adapun orang yang beriman kepada Allah bukan hanya percaya tapi yakin. Karena kalau iman hanya sekedar percaya, maka iblis lebih beriman dibandingkan kita, karena dia langsung melihat para malaikat, hidup bersama mereka, menyaksikan surganya, menyaksikan juga nerakanya. Tapi tetap Allah tidak menganggap iblis beriman, karena dia ingkar, menolak untuk tunduk pada Allah. Oleh karena itu iman bukan hanya percaya, bukan hanya yakin, tapi kepercayaan, keyakinan yang diiringi dengan kepatuhan dan ketundukan pada Allah. Maka mereka-mereka yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, beriman kepada kitab yang menjadi pedoman hidup mereka, mereka mengikuti bimbingan dan petunjuknya, beriman kepada Rasul yang mereka jadikan sebagai tauladan hidup mereka. Wa amilus shalihat, mereka juga mengisi lembaran hidup mereka dengan amal-amal soleh. Tiap kali dia mengerjakan amal soleh, berkata kebaikan, mengajak pada kebaikan, membantu sesamanya, menegakkan keadilan, jiwanya akan semakin terang benderang. Kegelapan dalam jiwanya tersapu, hingga menjadi manusia-manusia yang benar-benar amat mencintai kebajikan dan menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Yahdihim rabbuhum biimanihim,
Begitu mereka beriman, beramal soleh, Allah berikan bimbingan petunjuk bagi mereka dengan iman mereka. Tiap kali mereka melangkah satu langkah dalam kebaikan, Allah datang kepadanya, hadirin sekalian, 10 langkah. Apabila seorang hamba datang berjalan, Allah akan berlari menjemput dirinya. Bukan berarti seperti kita manusia, Allah berjalan dan berlari, tapi maksudnya Allah lebih cepat menyambut kita daripada kedatangan kita kepada Allah. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Mereka yang menyambut petunjuk Allah, mengikutinya, Allah akan apa? Akan tambahkan hidayahnya dalam hati mereka dan akan tuangkan ketakwaan. Tapi sebaliknya, begitu orang berpaling dari Allah, menolak mengikuti petunjuknya, mengikuti hawa nafsunya, maka hidayah juga akan terkikis. Demikian pula hadirin sekalian, ketakwaan akan menurun sedikit demi sedikit hingga akhirnya dia lepas kendali, dikendalikan oleh syaitan dan hawa nafsunya. Tajri min tahtihimul anhar. Di samping Allah tambahkan hidayahnya bagi mereka, karena iman mereka, sungai-sungai yang bermacam-macam mengalir melalui tempat kediaman mereka di surga. Bukan hanya sungai yang mengalirkan air yang jernih, tapi juga akan mengalirkan susu yang tidak akan sama sekali berubah rasa maupun aromanya. Juga madu, bukan berasal dari lebah dari mata air surga yang memancar di taman-taman rumahnya. Begitu pula hadirin sekalian, mata air yang memancarkan khamr yang tidak memabukkan, yang memberikan aroma, cita, rasa yang betul-betul indah, tapi tidak memabukkan mereka. Ini bukan cerita, bukan khayal atau diucapkan oleh Rasul, tapi ini merupakan ayat Al-Quran. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun. Perumpamaan surga yang Allah janjikan bagi orang yang bertakwa. Fiha anharun min ma'in ghairi asin. Di dalamnya terdapat air sungai, ya, yang apa? Yang mengalir bagi mereka apa? Tanpa sama sekali mengeluarkan aroma yang buruk. Air yang jernih. Fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'mu. Dan susu, sungai-sungai susu yang tidak akan berubah sama sekali warna maupun rasanya. Wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin. Dan khamr yang betul-betul penuh kenikmatan bagi mereka yang meminumnya, tidak merasakan pusing, tidak mabuk, tidak mual, tidak membuat mereka kehilangan akal. Yang terakhir, wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin. Allah sediakan bagi mereka wa anharum min asalin musaffa. Dari apa? Dari madu yang betul-betul telah apa? Telah disaring, dijernihkan hingga tidak mengandung, hadirin sekalian, baik itu mala atau lilinnya maupun kotoran-kotoran yang terdapat di dalam. Walahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratum min rabbihim. Allah sediakan bagi mereka berbagai macam buah-buahan. Buah-buahan yang mereka kenal maupun yang mereka tidak kenal sebelumnya. Ditambah lagi wa maghfiratum min rabbihim, ampunan dari Allah untuk seluruh dosa kesalahan mereka. Siapa yang tidak berdosa dari kita? Kita ustadz yang berpenampilan beda dengan pakaian maupun jenggot kita, jidat kita hitam. Lalu orang-orang yang tak luput dari dosa, bahkan mungkin dosa kita lebih besar. Karena kita bukan hanya sekedar hadirin sekalian wajib untuk mengamalkan perintah-perintah Allah, tapi wajib juga untuk menyampaikannya. Bila kita tidak menyampaikan amanat Allah, maka tanggung jawab kita amat besar, akan terkena laknat dari Allah, dari malaikatnya dan mereka-mereka yang melaknat. Karena kita menutupi kebenaran dan tidak menyampaikannya. Apalagi kalau kita memutarbalikkan fakta, menempatkan ayat-ayat Allah bukan pada tempatnya, membuat rambu-rambu agama Allah Subhanahu wa ta'ala terhapus hingga manusia tersesat. Setiap orang yang tersesat akibat dari ulahnya, dia akan menanggung dosanya. Tanpa mengurangi dosa mereka, dia akan memikul saham atas kejahatan yang dilakukan. Kaman huwa khalidun finnari wa suqu ma'an hamiman faqatta am'ahum. Apakah sama orang yang menikmati sajian surga yang begitu indah dengan sungai-sungainya, dengan tempat kediamannya, dengan orang yang kekal dalam api neraka? Diberikan air minum yang panas mendidih yang mencabik-cabik usus mereka. Nah, renungkan bersama-sama hadirin sekalian.
apa yang kita dapatkan dari kehidupan dunia ini yang kenikmatannya sesaat, apakah sebanding dengan azab siksa di hari kemudian nanti? Tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Sungai-sungai yang mengalir, sungai dengan bermacam-macam hal sekalian jenisnya, airnya, susunya, madunya dan khamr yang tidak memabukkan mengelilingi tempat-tempat kediaman mereka. Pemandangan mereka yang lepas di tengah surga yang luasnya bagikan luas langit dan bumi. Sampai sekarang manusia tidak mengetahui luasnya langit dan bumi. Bukan tinggal di rumah-rumah petak, walaupun di rumah real estate hadirin sekalian, tanah mereka tidak besar, pekarangan mereka kecil, tapi mereka akan tinggal hadirin sekalian di dalam surga yang luasnya bagikan langit dan bumi. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Da'wahum fiha, doa mereka, ucapan mereka, sebutan mereka setiap kali mereka memandang nikmat Allah, mencicipinya, subhanak. Da'wahum fiha subhanak Allahumma, penuh rasa syukur yang tak terhingga. Mereka dapat mencicipi, menikmati berbagai macam nikmat surga. Tiap mereka menikmatinya mengatakan subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Di saat mereka berjumpa bersama sesama saudara mereka penghuni surga, terdengar ucapan salam. Tidak lagi ada kebencian, permusuhan, kedengkian yang mereka simpan di hati mereka, atau kata-kata yang tidak menyenangkan. Kehidupan yang betul-betul indah, ideal, yang membuat setiap orang akan terus menikmati kenikmatan Allah, tak pernah berhenti dan tidak ternoda sedikit pun oleh kebencian maupun perasaan tidak nyaman. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin, dan setiap mereka menutup doa mereka, mereka mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Mungkinkah kita mendapatkan semua ini dalam kehidupan dunia? Saya pada saat ini berusia 63 tahun. Rasulullah wafat pada usia 63 tahun. Kira-kira berapa tahun lagi yang tersisa buat saya hadirin sekalian? Rumah yang kita diami, harta yang kita miliki, anak-anak, apakah mereka akan dapat menyelamatkan kita, membantu kita pada saat kita berhadapan dengan hisab dan pertanyaan Allah? Oleh karena itu dalam event Ramadan yang begitu indah, rahmat Allah curahkan, keberkahan yang tak terhingga, begitu pula ampunannya. Mari banyak-banyak kita membaca Al-Quran, memohon ampun kepada Allah, bertasbih, bertahmid, bertakbir dan berselawat pada Nabi kita Muhammad SAW. Dan mari bersama-sama kita bertaubat, beramai-ramai berbondong-bondong menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan kemaksiatan, kelalaian dan keingkaran kita sebelumnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Mari bersama-sama kita beristighfar. Hari ini merupakan saat yang paling mustajab. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa ta'alau jami'an nastajibu linida'illah alladhi nadana li'taubati wal inabati ilaihi biqawlih ya ayyuhalladhina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim
yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya rabbana barik lana fi auladina wa la tadurrahum wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum waj'alna wa iyyahum ya rabbana min ibadika as-salihin. Allahumma aslih umurana, Allahumma aslih dhata bainina wa alif baina qulubina, Allahumma lumma sya'thana, Allahumma wahhid sufufana, Allahumma ij'alna hudatan muhtadin wa la taj'alna dhallina mudillina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.